Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Baiklah, kita berjumpa lagi di tutorial yang ketiga tentang huruf armel. Kali ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang huruf double dan huruf multi. Huruf double maksudnya ya seperti inilah contohnya, N dan Y ini kan double kan. Adapun kalau untuk huruf-huruf tunggal A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya kita sudah bahas di tutorial pertama dan tutorial kedua. Di tutorial pertama sekedar pengenalan hurufnya, adapun di tutorial yang kedua kita sudah berikan sekaligus contoh kata dan cara membacanya. Untuk yang kali ini kita mulai dari huruf NY. Nah, untuk huruf NY ini bisa ditulis dengan huruf ya yang tapi titiknya 3, atau juga bisa menggunakan huruf sa. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Huruf ba, alif, ini NY dan ini K. Ba-nya jadi B, alifnya jadi A, NY, kemudian huruf K. Kita baca kita susun dulu ya, dari kanan ke kiri. Kemudian kalau ada konsonan ketemu konsonan, kita berikan sisipan A, I, U, E, O supaya bisa bunyi. Maka dalam contoh ini bisa kita baca dengan bunyi bacaan banyak. Itu tadi kalau yang NY nya pakai titik 3 di bawah, atau huruf ya yang ditambahi 1 titik. Adapun yang ini adalah contoh untuk NY yang titiknya 3 di atas, huruf sa atau sama dengan huruf sa. Kita lihat di sini ada huruf kaf menjadi K, kemudian ada huruf kaf yang diberi titik menjadi G. Ini bisa kita lihat ya di tutorial 1 dan tutorial 2. Bisa kita lihat ulang kalau teman-teman ada yang baru melihat atau baru mengikuti video yang ini, silahkan untuk menyimak video 1 dan video 2. Kemudian huruf W ataupun huruf U bisa juga menjadi huruf O. Untuk kali ini kita coba dengan huruf wawunya menjadi U. Kemudian huruf nun jadi N, huruf hamzah jadi A. Kemudian ini ada huruf nun lagi jadi N, dan yang terakhir adalah huruf NY. Nah, kita susun dulu dari kanan ke kiri. Ada K, terus ada G, ada U, ada N, terus ada A lagi, ada N, terus huruf terakhir adalah NY. Ini tentu seperti ini masih belum bunyi ya. Apa ini kagun? Oleh karena itu perlu ditambahi sisipan huruf supaya bisa bunyi dengan baik. Jadilah kegunaannya. Huruf double berikutnya adalah huruf eng atau NG. NG ini bisa dibentuk dari huruf ghin yang diberi titik 3, bisa juga dari huruf ain. Ini bisa dari ain yang tanpa titik, bisa juga ain yang diberi titik 3 atau ghin yang ditambah 2 titik. Namun di kala yang lain huruf ain ini juga bisa berbunyi menjadi huruf K. Nanti kita lihat contohnya, terus dibiasakan untuk sering-sering membaca tulisan-tulisan armel, maka akan bisa punya feeling yang kuat untuk mengirakan itu kira-kira kata apa. Contoh yang pertama kita ambilkan ain yang menjadi K, dan ini sudah kita buat juga contohnya di video sebelumnya, sehingga ya teman-teman harus ingat lah. Pertama huruf R, ro menjadi R, kemudian ain kita buat jadi K, huruf ya menjadi Y, dan terakhir adalah huruf T. Bisa berbentuk tak marbutah maupun
tak mabsutah. Karena ini konsonan semua, setelah kita susun R, K, Y, T, maka tentu perlu ditambahi dengan vokal A, I, O, E, O supaya bisa bunyi. Dan ini bunyinya adalah rakyat. Berikutnya adalah contoh huruf double NG atau eng yang terbentuk dari huruf ain yang diberi titik 3 di atasnya. Kita contohkan di sini. Pertama huruf mim jadi M, kemudian huruf eng atau huruf ain diberi titik 3, selanjutnya adalah huruf N, kemudian huruf D, wawunya kita coba jadi U, dan huruf terakhir adalah eng lagi. Nah, kalau kita susun dari kanan ke kiri jadinya M, eng, N, dung. Nah, ini dah tahu lah ya kira-kira apa bunyinya, mengandung. Nah, contoh berikutnya adalah NG yang terbentuk dari huruf ain. Ain yang tidak ada titiknya. Ini contohnya huruf D, kemudian huruf dal jadi D ya, ain, alifnya jadi A, kemudian huruf taknya menjadi T, dan terakhir ain di sini tidak mungkin jadi K, karena kalau jadi K nanti apa bunyinya, data, tidak ada itu ya, maka kita tulis jadi eng, sehingga ketika kita susun di sini terlihat. Kalau ini tadi engnya kita jadi K kan jadi aneh kan, data, dato, tidak mungkin, maka kita jadikan eng sehingga bunyi datang. Dan itu nanti mudah kalau sudah dalam bentuk kalimat cerita, apa namanya, bacaan cerita ataupun kalimat-kalimat yang tersusun, itu gampang, jadi lebih gampang daripada kata per kata. Maka sekali lagi tanpa bosan-bosan selalu saya ajak untuk kita semua melatih kemampuan insting feeling kita dengan cara membaca tulisan Armel yang tidak hanya tersusun dari kata per kata, tapi yang sudah tersusun dalam bentuk cerita ataupun kalimat demi kalimat. Itu lebih mudah dan lebih cepat kita memahaminya, dan sering baca insya Allah jadi lebih lancar tentunya. Untuk huruf double berikutnya huruf SY, ini pada dasarnya huruf SY itu sendiri adalah serapan dari huruf Arab, sehingga ya di dalam contoh-contohnya cenderung memang asli huruf Arab dan asli bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya di sini adalah SY terbentuk dari huruf shin, kemudian alifnya kita jadikan A, ainnya kita jadikan I karena di sini ada ya, ya-nya jadi I juga, dan huruf terakhir adalah ra menjadi R. Ketika kita susun langsung bunyinya jadi syair. Berikutnya adalah huruf X. X ini umumnya di Indonesia juga sudah tidak dipakai huruf X yang berbentuk tanda silang seperti ini, tapi sudah lebih sering dipakai huruf X yang terdiri dari dua huruf, yaitu huruf K dan huruf S. Nah, untuk contohnya di sini ada huruf K jadi K, kemudian huruf waw kita jadikan O, mimnya kita jadikan M, fa diberi titik 3 kita jadikan P, kemudian huruf lam jadi L, dan berikutnya adalah huruf ya kita jadikan huruf E, dan yang terakhir adalah huruf X yang terbangun dari K dan S. Ketika kita susun dari kanan ke kiri, maka kita bisa baca di sini bunyinya adalah kompleks, dan ini biasa juga ditulis dengan X-nya diganti dengan huruf K dan huruf S, sehingga kita baca menjadi kompleks. Untuk huruf multi di sini ada huruf tak mabsutoh dan ada juga tak marbutoh. Baik tak mabsutoh maupun tak marbutoh, dua-duanya kalau di dalam huruf Armel tetap dijadikan sebagai huruf T dalam bunyi bacaan Indonesia. Nah, untuk contohnya ini agar mudah kita buat contoh yang sama dengan yang tadi ya, yaitu huruf
ro, kaf, ya, dan t, yang ketika kita susun dari kanan ke kiri bunyinya jadi dibaca rakyat. Oh iya, yang saya maksudkan huruf multi, saya sebut sebagai huruf multi karena bentuknya sama hurufnya tetapi bisa multi bunyi, terdiri dari beberapa bunyi yang berbeda. Contohnya ini, alif dengan ya bisa menjadi huruf e, alif dengan ya bisa menjadi huruf ai, alif dan ya juga bisa menjadi huruf i. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja contoh berikut ini ya. Pertama, alif dan ya yang menjadi huruf e. Kita coba di sini ada alif dan ya, langsung tulis e. Kemudian kafnya jadi k, kemudian wawunya jadi o, dan terakhir adalah huruf ro menjadi r. Ini udah jelas ya, udah kelihatan. Dari kanan ke kiri kita susun langsung jadi bunyi ekor. Berikutnya alif dan ya yang menjadi bunyi a dan i. Nah, mulai dari huruf p ya, seperti ini huruf p ya, ada fa titiknya ditambahi jadi 3 titik. Kemudian huruf kaf jadi k, alifnya jadi a, kemudian ya-nya jadi i. Padahal bentuknya sama ya, alif dan ya, ini juga alif dan ya. Ketika kita susun ada p sebagai konsonan dan ada k sebagai konsonan, maka diantara ini kita sisipkan a, i, u, e, o. Yang dalam contoh ini kita beri a, jadi bunyinya adalah pakai. Contoh berikutnya alif dan ya yang menjadi bunyi i. Ini kita langsung tulis i. Kemudian huruf k dan huruf n. Ini perlu tambahan sisipan huruf a supaya bunyi dengan baik, yaitu ikan. Huruf multi berikutnya adalah bunyi o, u, dan au yang dibentuk dari susunan huruf Arab yang sama, yaitu alif dan waw. Sehingga kita ya harus mencoba, kalau masih belum pasti dicoba nanti kalau ada alif dan waw itu kira-kira apakah bunyi o, u, atau au. Di dalam kesempatan ini kita buat contoh yang pertama, yang a dan u kita coba o, kemudian ba menjadi b dan ta menjadi t. Kalau kita susun jadi o, b, t. Nah, kita sisipkan di sini a, i, u, e, o, jadilah obat. Contoh berikutnya adalah alif waw yang menjadi bunyi u. Kita coba di sini ada u, kemudian lam jadi l dan ro menjadi r. Maka ketika kita susun bunyinya menjadi ulr, kita tambah sisipan jadi berbunyi ular. Contoh selanjutnya adalah huruf alif dan waw yang menjadi bunyi a dan u. Di sini ada kaf menjadi k, ada ro menjadi r, ada ba menjadi b, ada alif kita buat jadi tetap jadi a, dan wawnya jadi u. Ketika kita susun, wah ini ada banyak konsonan yang berjajar, tapi sudah terlihat ya, k, r, bau. Nah, tentu saja kita kasih huruf e supaya bunyinya jadi kerbau. Huruf waw itu memang unik, dengan ditambahi huruf alif juga jadi o, u, dan au. Kemudian kalau wawnya sendiri juga bisa menjadi 3 bunyi. Ini memang huruf multi banget nih. Bisa jadi huruf o hanya dengan waw saja, o bisa dengan alif dan waw, tadi udah kita contohkan. Bunyi u juga begitu, bisa hanya terdiri dari huruf waw saja, tapi bisa juga dari a dan u. Biasanya ini kalau ada di awal kata, ini juga kalau ada di
awal kata. Adapun kalau untuk yang menjadi bunyi O atau bunyi U itu biasanya ada di huruf kedua atau bukan huruf pertama lah, pokoknya berada di tengah kata atau berada di huruf kedua dan seterusnya. Contohnya di sini adalah ini ya. Nah, ini jadi di huruf kedua nih. Huruf kaf kita buat jadi K, kemudian wawunya ini menjadi O. Nah, adapun huruf lam kita menjadikan menjadi huruf L, dan untuk huruf mimnya kita jadikan huruf M. Sehingga ketika kita susun dari kanan ke kiri ada kol, kemudian ada lagi huruf M. Antara L dan M ini kita sisipkan vokal A, I, U, E, O supaya jadi bunyi kolam. Selanjutnya adalah huruf wawu yang menjadi U. Kalau ini tadi wawu menjadi O, sekarang wawu yang menjadi U. Ini juga biasa berada di huruf kedua atau di tengah kata, bisa juga di akhir kata tapi tidak di awal kata. Kalau di awal kata biasanya ditambahi seperti tadi, tambahi alif. Ada contoh di sini, sin menjadi S, wawunya kita buat jadi U, kemudian alifnya kita jadikan A, taknya menjadi T, dan huruf terakhir wawu menjadi U lagi. Nah, ini malah udah jelas langsung jadi ini ya. Kita susun S U A T U, jadinya suatu. Nah, untuk yang huruf wawu yang menjadi W, ini contohnya. Pertama wawu kita buat jadi W, kemudian alifnya jadi A. Ini lam alif ya, sebenarnya adalah terdiri dari dua huruf yaitu lam dan alif. Maka kita buat di sini lamnya jadi L dan alifnya jadi A. Kemudian terakhir adalah huruf wawu kita buat jadi U lagi. Sehingga ketika kita susun dari kanan ke kiri dapat bunyi walau. Walau. Huruf berikutnya adalah huruf ya. Ya ini seperti wawu, ditambahi alif juga bisa menjadi I, jadi E, jadi AI. Kemudian sendiri juga bisa menjadi 3 bunyi. Ya bisa menjadi bunyi huruf Y, ya juga bisa menjadi huruf I, dan ya bisa menjadi huruf E. Namun yang jelas ketika dia menjadi huruf I ataupun huruf E itu tidak berada di awal kata, karena kalau di awal kata dia harus ditambahi dengan huruf alif seperti yang sudah kita contohkan tadi. Nah, kalau lupa tinggal videonya diputar ulang tadi ya, yang bagian huruf E, I, dan AI. Kita contohkan di sini yang paling sering ada di dalam kalimat adalah huruf ya dengan huruf eng, y dan eng. Ini gampang lah, ini bunyinya adalah yang. Kita harus paham lah kalau ini, karena ini sering nih, sering sekali di kalimat sebagai kata sambung soalnya. Kemudian berikutnya adalah huruf ya yang menjadi huruf I. Di sini ada mim menjadi M, ada nun menjadi N, kemudian huruf jimnya kita buat jadi J, terus alifnya kita buat jadi A, kemudian dal menjadi D, dan selanjutnya adalah
huruf ya kita buat jadi i. Jika kita susun, di sini ada beberapa konsonan yang nampak sekali kalau tidak bunyi, kalau tidak diberi vokal. Maka kita beri vokal a, i, u, e, o, dan kita bisa baca bunyinya adalah menjadi. Nah, selanjutnya huruf ya yang menjadi bunyi e. Ini berada di, bukan di awal ya. Kalau di awal dia harus tambah huruf alif. Bisa di huruf kedua, bisa di huruf selanjutnya. Contohnya mim, di sini ada mim jadi m. Kemudian ada ya kita buat jadi e. Kemudian ada ra jadi r, dan terakhir adalah huruf h yang kita buat menjadi huruf h. Kalau kita susun apa nih kira-kira ya? Mer ah. Tahu kan kawan-kawan semuanya? Ini kita tambahi huruf a supaya bunyi merah begitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang belum, kemudian kasih jempol like, dan terima kasih banget kalau mau syukur-syukur berkenan untuk share video ini ke komunitas kawan-kawan yang kira-kira memerlukan semuanya. Semoga menjadi jariah kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.